Kali ini kita akan membuat jadwal kerja bulanan dinamis di Excel, di mana hari akan menyesuaikan dengan tanggal sesuai dengan bulan yang kita buat. Termasuk juga hari Sabtu dan Minggu secara otomatis akan di-highlight merah. Lebar tabel juga menyesuaikan dengan umur bulannya. Kita tidak lagi melakukan manual seperti dulu. Ya, jadi di-copy dulu sheet-nya, kemudian dihapus kontennya, ya, kemudian diubah tanggalnya. Kemudian harinya disesuaikan secara manual seperti ini. Kemudian untuk hari Sabtu minggunya kita kasih warna juga secara manual. Ini akan memakan waktu yang sangat lama. Baik, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan buat sesaat lagi. Baik, pertama-tama kita siapkan dulu template jadwalnya seperti ini. Ya, jadi di sebelah kanannya kita biarkan kosong. Kenapa? Karena kita akan membuat tabel ini menjadi dynamic. Oke, pertama kita masukkan dulu di sini bulan. Misalkan sekarang masih di Desember ya. Jadi kita masukkan 01 Desember 2024 misalnya. Oke. Nah, kemudian baru kita isikan tanggal-tanggal yang ada di bulan Desember gitu ya. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Nah, caranya seperti apa? Jadi bulan akan kita masukkan di sini. Jadi kita cukup kasih fungsi sederhana ya, sama dengan kemudian kita klik bulan yang sudah kita buat barusan ya. Kemudian kita enter. Nah, ini kenapa kelihatan error gitu ya? Karena sebenarnya yang kelihatan di sini adalah persis sama seperti ini gitu ya. Nah, sementara yang kita inginkan adalah kolom ini cuman menampilkan tanggal saja. Jadi caranya kita cukup format saja seperti ini ya. Jadi format cell, kemudian kita masuk ya di custom, kemudian karena kita cuman pingin harinya saja, pingin tanggalnya saja, kita masukkan di sini ketik DD ya untuk menampilkan harinya, tanggalnya saja. Oke, kemudian sudah muncul ya tanggal 1. Jadi kita balikkan lagi biar kecil. Jadi tanggal 1-nya sudah muncul. Nah, berarti untuk di kolom-kolom berikutnya gitu ya, biar mau berurut ya kita masukkan rumus sederhana saja ya. Artinya tanggal 1 ini ya kemudian ditambah 1. Nah, muncul tanggal 2 ya. Kita tinggal kopikan aja ke belakang sampai akhir bulan gitu ya. Jadi kita asumsikan akhir bulan itu maksimumnya kan 31. Sampai 31 dulu. Oke. Nah, kemudian untuk harinya gimana? Untuk harinya. Nah, jadi biar harinya juga dinamis, dia harus bisa membaca setiap tanggal yang sudah kita buat tersebut gitu ya. Artinya tanggal itu hari apa sebenarnya. Nah, fungsi yang kita gunakan di sini adalah fungsi text, sama dengan text gitu ya. Kemudian kurung buka, klik tanggalnya, ya. Kemudian titik koma. Format yang mau kita tampilkan di sini untuk harinya adalah format 3 huruf gitu ya. Jadi kita bisa ketikkan di sini dalam tanda petik D-nya 3 kali. Itu ya, untuk menampilkan hari. Kemudian kurung tutup. Oke, kemudian setelah itu kita kopikan untuk ke semua tanggal. Oke, kita sudah punya sekarang. Ya, kita sudah punya hari untuk masing-masing tanggal. Dan dia akan dinamik mengikuti tanggal yang ada di atasnya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika misalnya di bulan tertentu ya, misalnya let's say bulan Februari gitu ya, 2025 misalnya. Nah, Februari kan jumlah harinya itu cuma ada 28 ya, sebagian besar 28. Tidak ada tanggal 1, tanggal 2 dan tanggal 3-nya. Nah, jadi kelihatannya agak rancu di sini gitu ya. Nah, kita perlu untuk menambahkan fungsi untuk menyembunyikan tanggal-tanggal yang lebih ini. Nah, caranya seperti apa? Ya, jadi konsepnya adalah begini. Tabel ini harus tahu ya bahwa setiap bulan yang diketikkan di sini memiliki jumlah hari yang berbeda-beda.
Jadi tergantung dari bulan apa yang dimasukkan di sini, dia akan secara otomatis bisa membaca itu. Nah, fungsi yang kita gunakan di sini adalah fungsi end of month, gitu ya. Jadi end of month itu untuk mengetahui tanggal terakhir dari sebuah bulan, atau bisa juga dikatakan untuk mengetahui jumlah hari dalam setiap bulannya, gitu. Nah, artinya kita harus bisa menentukan di sini, membuat suatu formula ketika jumlah tanggal yang kita tampilkan di sini adalah tanggal-tanggal yang tidak melebihi dari jumlah hari dalam bulan tersebut yang dimasukkan di sini. Jadi konsepnya seperti itu. Ketika misalnya tanggalnya melebihi seperti ini, dia tidak akan ditampilkan. Jadi tampilkan kosong saja. Nah, seperti apa atau bagaimana caranya, gitu ya. Kita akan mulai masukkan formulanya. Jadi formulanya kita buat di hari keduanya, ya, dari sini kita buatnya. Oke. Nah, kita akan menggunakan fungsi if. Jika, gitu ya. Jika jumlah harinya ternyata kurang dari jumlah hari yang seharusnya di bulan tersebut, maka dia akan tampilkan. Jika tidak, dia akan sembunyikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita masukkan if E3 plus 1 ini, gitu ya, kurang dari mana saja, kurang dari atau sama dengan jumlah hari dalam bulan tersebut, gitu ya. Fungsinya O ini ya, O month, end of month. Oke, start date-nya. Nah, start date-nya kita pakai aja tanggal ini, ya, karena ini kan sebenarnya 1 Februari. Kemudian titik koma, jadi disesuaikan juga dengan Excel kalian, ya. Nah, kemudian month, karena ini adalah bulan yang bersangkutan, artinya bulan Februari, kita masukkan 0, ya. Kalau misalnya untuk 1 bulan ke depannya kita masukkan 1, gitu ya. Jadi di sini kita masukkan 0, ya, kemudian kurung tutup. Oke, apa yang harus dilakukan ketika tanggalnya itu kurang dari tanggal terakhir di bulan Februari? Yang harus dilakukan adalah, ya, ditampilkan nilai sesungguhnya, gitu ya. Nilai sesungguhnya kan adalah ini, E3 plus 1. Oke. Nah, kalau misalnya dia tidak kurang dari atau sama dengan, maka dia harus sembunyikan. Nah, kita masukkan di sini, tidak ditampilkan berarti kosong, gitu ya. Tanda petik seperti ini, kemudian kurung tutup. Oke. Nah, karena fungsi ini akan kita copy ke belakang, jadi dipastikan sales reference-nya, ya, yang ini D2-nya itu harus dikunci dia, ya, biar dia tidak bergerak, tidak tergeser. Cara mengunci, ya, tinggal tekan di F4, gitu ya, F4. Oke, sehingga sudah muncul tanda dolar seperti itu. Oke, kalau sudah seperti itu tinggal kita enter saja. Oke. Nah, jadi ini sudah ada formulanya, kemudian kita kopikan ke belakang. Oke. Nah, kita lihat di sini sekarang. Untuk tanggal 29-nya oke, ya, artinya dia tidak tampil. Tapi kenapa di sini ada error-errornya, gitu. Kenapa di sini ada errornya? Sebenarnya apa yang muncul? Coba kita lihat, intip dulu nih. Oh, ada value, gitu ya. Ada value. Nah, artinya kita harus sembunyikan juga nih semua pesan kesalahan ini kita harus sembunyikan juga. Kita bisa tambahkan formula if error untuk menghilangkan ini. Balik lagi ke tempat tadi, tempat formula pertama, ya. Kita masukkan di depannya, di depan if ini, ya, kita ketikkan rumus baru untuk menghilangkan errornya. If error, ini ya. If error. Jika rumus yang sebelumnya kita buat itu hasilnya error, maka yang ditampilkan adalah kosong, ya, biar tidak ada pesan error seperti tadi. Oke, yang ditampilkan adalah kosong, artinya apa? Tanda petik. Oke, kemudian kurung tutup, enter. Oke, kemudian kita kopikan lagi. Seret.
Oke ya, jadi kosong dia. Jadi kelihatan sampai di situ saja tanggal 28. Nah, sehingga kita bisa tes nih, kalau misalnya sekarang kita mau buat tanggal bulan Januari gitu ya. Januari kan 31 ya. 2025 misalnya. Nah, dia akan langsung full ke kanan sampai habis. Nah, itu yang kita sebut dynamic gitu ya. Nah, ini yang akan sangat berguna buat kita sehingga tidak repot ketika membuat jadwal di bulan barunya nanti. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan juga di sini adalah bagaimana caranya ketika ada nilai di kolom tanggal dan hari ini, dia juga secara otomatis akan membuat border gitu ya, membuat border. Jadi sebenarnya ini pernah kita bahas di short video saya, jadi mungkin bisa dilihat juga nanti di sana. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah kita blok dulu nih, ya kita blok. Oke, kita blok. Kemudian kita menggunakan conditional formatting. Ya, kita klik conditional formattingnya. Kita bikin new rule gitu ya. Kemudian kita klik klasik karena kebetulan saya pakai Office 365. Kemudian di sini kita cari use formula. Oke. Nah, di sini rumusnya adalah ketikkan sama dengan kemudian kita ambil kolom yang pertama. Kolom yang pertama itu yang ini ya. Kita ambil yang mana ya? Kita ambil ini aja ya. Oke. Jadi artinya ketika di sini ada nilai, dia akan bikin border gitu. Nah, karena dia jadi yang perlu kita kunci di sini adalah tiganya. Kan nanti dia akan bergeser ke kanan gitu. Jadi huruf-hurufnya akan berubah, yang akan diam cuman angka 3-nya. Jadi yang kita lepas kuncinya di sini adalah huruf E-nya. Gitu ya. Oke, baik. Kemudian apa yang terjadi ketika rumus ini berlaku gitu ya. Yang kita lakukan di sini adalah memformat bordernya. Ya, kita format bordernya sehingga dia akan menjadi sel-sel yang ada bordernya gitu ya. Nah, kemudian kita klik oke. Kita klik oke. Nah, sudah ya teman-teman. Jadi ada bordernya. Kenapa sampai habis ya? Karena di sini nilai terakhirnya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi nih Februari 01 Februari gitu kan, dia cuma 28 kan. Oke, misalnya. Nah, bordernya juga menyesuaikan, dia maju gitu. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita balikkan dulu ke 01 misalnya Desember 2024. Nah, untuk berikutnya kita juga ingin membuat seperti ini fill gitu ya, shadingnya. Tapi kalau kita masukkan manual shadingnya ketika ini tanggalnya jadi tanggal 28 saja, jadi akan ada shading yang lebih gitu ya. Kita juga nggak mau seperti itu, makanya kita juga harus bikin dynamic. Nah, caranya seperti apa? Sama kayak tadi gitu ya, sama kayak tadi. Tinggal di blok dulu ya. Oke, kemudian klik headernya saja. Kemudian masuk ke conditional formatting, kita klik new rule ya, kemudian classic, kemudian use formula. Formulanya kurang lebih sama seperti yang tadi ya, kita ambil sama dengan jadi yang pertama, jadi di kolom yang pertama. Kemudian yang kita kunci cuma 3-nya saja, hurufnya dinamis. Nah, kemudian formatnya custom format. Nah, kita kan sekarang pengen ngasih fill ya, pengen ngasih fill yang sama seperti ini, mungkin ini kali ya. Oke, betul ya. Baik, nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah ada shading berwarna
abu-abu gitu ya. Nah kemudian berikutnya kita juga perlu ngasih setiap hari Sabtu dan Minggu itu kan weekend gitu ya, harus dikasih warna mungkin merah gitu ya, sebagai pertanda bahwa itu adalah weekend, biar gampang kita pada saat membuat jadwal, membuat schedule gitu ya. Nah caranya seperti apa? Oke, caranya ini, karena yang nanti yang mau kita belok kan mulai dari tanggal ya, jadi semua sampai ke bawah gitu ya. Maka caranya kita blok dulu nih ya, seperti ini. Kemudian masuk lagi ke conditional formatting, kita bikin new rule ya. Kemudian kita seperti biasa menggunakan formula. Oke. Sama dengan, nah ketika misalnya ini ketika dia nilainya sun gitu ya, sun mana dia sun sun, oke, maka dia merah. Nah cuman sebelumnya, karena nanti kan rumusnya ini dia berlaku, karena dinamik ya, berlaku dari E sampai ke AI gitu ya. Nah jadi E-nya kita kunci, kita buka kuncinya, jadi yang dikunci cuma 4-nya aja. Oke, jadi seperti itu. Kemudian klik oke. Nah sun-nya udah ya. Nah sekarang kita tambahkan lagi, karena SAT-nya juga harus merah gitu kan. Nah, jadi kita bisa bikin lagi new rule, kemudian klasik, kemudian apa lagi ya, use formula. Jadi bingung. Oke, sama kayak tadi, ketik ini, kemudian E-nya dibuka kuncinya, sama dengan dalam tanda petik adalah SAT gitu ya. Kemudian formatnya sama ya, merah seperti ini. Dang. Nah, jadi dia sudah jadi merah seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah memiliki satu template roster gitu ya. Jadi tidak perlu lagi merubah satu-satu gitu ya, setiap awal bulan gitu ya, atau setiap akhir bulan gitu. Jadi kita sudah memiliki, tinggal merubah bulannya saja. Misalnya ke Januari 2024, dia akan berubah sendiri gitu ya. Oh, tanggal 1 Januari berarti hari Senin ya, benar nggak sih? Hari Senin, iya benar, ini Januari 2024 ya. Kalau misalnya 2025 Rabu ya, jadi teman-teman bisa lihat merahnya juga dia bergeser-geser gitu ya, dia akan mencari weekendnya saja ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa tentunya di like ya, ataupun di share buat teman-teman lain juga, biar mereka juga bisa membuat template roster dinamis seperti ini. Baik, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa.